Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner ya. Channel yang sangat ramah dengan UMKM dan juga usaha influencer. Ya, kali ini kembali ke kodratnya, gue akan mereview makanan rating rendah lagi, kembali di konten set food ya. Kayaknya kalian tuh udah tahu banget polanya gitu ya. Setiap gue lagi makan enak gitu ya, seolah-olah video berikutnya tuh akan set food gitu, seolah-olah akan menjadi clue gitu loh. Banyak banget sebenarnya request dari kalian gitu ya, kayak bang set food ini dong, set food ini dong, set food ini dong gitu kan. Tapi ya nyari set food itu ternyata sekarang agak sulit bro. Jadi gue ngerasa kayak gue akan mencari set food apa yang gue temukan, makanan apapun yang akan gue temukan gitu ya, yang pas banget gue nemu gitu, dan itu komennya menarik dan makanannya juga kelihatannya mungkin menarik gitu. Kalian pernah dengar mungkin yang apa namanya ayam cabai hijau viral, ayam cabai hijau viral. Belakangan ini tuh ayam cabai hijau tuh seolah-olah lagi hype lagi gak sih? Kayak beberapa mungkin ada juga tuh setahu gue ada stand up komedian yang bikin usaha ayam cabai hijau gitu kan. Itu yang di Grand Indonesia yang ayam cabai hijau juga kan. Awalnya mungkin kayaknya dari situ kan. Nah, ada juga ternyata versi setnya. Nah, jadi gue baru aja menemukan orang yang menjual ayam cabai hijau. Sayangnya dia mungkin ada di jalan yang tidak benar gitu ya. Jadi gue menemukan ayam cabai hijau ini dengan rating 3,7 di ojek online. Dan pas gue liat komen-komen ya, rata-rata pada bilang ini tuh ayamnya bau busuk ya. Nih, gue bacain mungkin 3 komen aja ya. Yang pertama, saya mencoba untuk tidak komplain karena ayamnya bau busuk. Tapi yang kedua kalinya, saya mendapatkan ayam bau busuk di restoran yang sama. Tolong diperbaiki lagi ya. Kalau memang dagingnya udah nggak layak, baiknya nggak usah dijual lagi. Terima kasih. Terus ada juga, ayamnya bau, tolong diperhatikan lagi. Ada juga yang komen, niat jualan nggak ya? Ngasih sambal kok nggak sesuai dengan picture-nya? Rasa sambalnya juga mau basi. Apa-apaan jualan kok seperti ini? Jadi sebenarnya komentarnya juga banyak gitu ya. Kalau gue simpulin, intinya pada bilang ini ayamnya bau dan sambalnya basi. Jadi gue akan membuktikan sendiri apakah komen-komen itu valid ya. Jadi ini gue akan coba ya dengan lidah gue sendiri. By the way, gue juga udah pesen di sini ada 4 menu ternyata. Yang gue pesen di sini tuh ada ayam penyet sambal ijo sama nasi, terus ada lele sambal ijo tanpa nasi, terus ada sosis bakar jumbo. Terakhir gue juga pesen teh manis. Mungkin pemanasan gue bakal cobain yang sosis bakar jumbonya dulu ya. Oke, alasan kenapa gue memulai set food ini dengan sosis bakar jumbo, gue bakal jelasin ke lu. Sorry kalau gue banyak bacot di awal video ini, tapi gue pengen banget sampein ke lu cuy. Pas gue pesen ojol dan abangnya datang, begitu abangnya datang aja ya, set, gue kan nunggu kan, Mas Hanif gitu kan. Iya bener pak, sumpah gue udah nyium bau sambal busuk anjir. Ente tau gak sih bau sambal basi, kayak bau langu, asem-asem gitu tau gak sih lo? Nah itu yang gue cium begitu sih abangnya datang. Gue pikir, gue tadi masih husnuzon kayak, ini abangnya mandi cabe gitu kan. Gue pikir abangnya juga mungkin, abangnya ini cabe gitu kan, apa sih? Mungkin abangnya juga bau badannya gitu kan, tapi gue masih husnuzon lah gue. Kok baunya ngikut gitu ya, pas gue buka. Sumpah ini, gue belum mulai review yang ini tapi sudah terasa aroma yang tidak sedap gitu loh. Dan gue sepanjang bikin footage makan ini gue udah nahan-nahan cuy. Makanya gue mulai review pertama ini gue dari si sosis bakar. Oke, sosis bakar jumbo. Ya ini kayak sosis Kanzler gitu dia ya. Dapat satu sosis harga 16.000 dan ini sosisnya mungkin dibakar terus dikasih saus sama dikasih mayo. Kita cobain ya. Oh iya, gue bakal netralin dulu. Bismillah, pakai aja gitu. Sosisnya sepertinya mencurigakan karena tidak ada kenyal-kenyalnya. Kita coba ya. Bismillah. Ini ya. Sebenarnya dari segi rasa ini standar aja. Cuman teksturnya ya Allah. Kayak gue makan apa dah, styrofoam gitu. Kayak apa ya? Kayak lu ngegigit isian styrofoam apa gimana gitu. Jadi kayak tembus aja gitu dengan serat-serat sosisnya yang udah terlalu lembek cuy. Gue gak tahu jenis sosisnya yang jelek atau ini udah digunakan berkali-kali gitu sosisnya. Tapi selama tertelan berarti lidah gue dan tenggorokan gue masih menerima walaupun teksturnya sebenarnya wamsyong sih. Terus sausnya enak-enak aja sih kalau untuk sausnya. Jadi kalau dari gue selama ini masih tertelan lah ya, rating set food dari gue ini, ya ini gue 2,5 lah ya dari 5. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Karena gue, anjir sebenarnya gue belum siap ke yang Big Boss ya. Gue ke teh dulu deh, Kita cobain tehnya dulu.
Oke, ini dia tehnya ya. Dan nih, tehnya yang lucu ya. Gue seumur umur beli teh, ini nggak pernah yang namanya sedotannya itu langsung ditusuk ke tehnya cuy. Biasanya ya, gue beli teh atau beli minuman apapun, itu pasti sedotannya tuh dipisah dan ini ditutup rapat gitu kan. Dan ini penjualnya berinisiatif, mungkin niatnya baik, mempermudah gue gitu ya. Mungkin dia pikir, oh aku sangat sulit untuk memasukkan sedotan ini ke dalam teh ini gitu kan. Ini jujur ya, ini sumpah gue gak masukin sendiri. Tapi ini dikirim dalam plastik yang gak rapat kan ya, dibawa selama perjalanan dan ini disobek sama dia loh. Gue gak tahu ini disobek, gak tahu ini mungkin kemasan bekas, gue gak tahu juga. Dan ini dalam kondisi diantar tuh udah ditusuk. Ya udah kita cobain deh. Oh by the way, ini gue request untuk tidak dipakein es ya. Kita cobain, bismillah. Tehnya enak. Tehnya enak. Dia pakai teh sosro kayaknya. Untuk sebuah set food ya, tehnya gue kasih 5/5 lah. Soalnya tadi gue sempat baca komen, katanya ada teh yang dia nggak ngerasain rasa tehnya sama sekali, manisnya juga nggak ada gitu loh. Nah kalau di sini gue ngerasain tehnya pas, pahit, aroma tehnya ada, manis gulanya buat gue yang nggak terlalu suka yang manis terlalu gitu ya. Di sini menurut gue manisnya balance banget dengan rasa tehnya. Oke, langsung aja masuk ke menu berikutnya. Gue pengen cobain yang ayam cabai hijau. Oke, ayam cabai hijau di sini gue pesen itu paket bersama nasi ya. Kalau dilihat, demi apapun ini gue nyium aromanya aja udah bau sambal yang asem. Dan by the way, sebelum gue makan ya, sebenarnya sih gue ini tidak perlu dimakan sebenarnya. Tapi gue bakal bahas dari segi visualnya dulu. Tadi tuh ini by the way ayamnya udah gue koyak-koyak untuk kebutuhan footage. Jadi tadi tuh ayamnya gue lupa request juga untuk posisinya. Sebenarnya gue sukanya kan paha ya. Cuma dikirim sama dia dada dan dadanya dia pakai ayam broiler yang ukurannya cukup besar kalau buat gue. Besar banget, itu poin positifnya. Dan dikirim juga sayuran, kondisinya timun, ada timun sama kol yang tentunya fresh yang gue lihat di sini ya. Itu segi positifnya. Oke, tapi dari segi negatifnya, sambal udah tercium aroma nggak sedap. Kalian pasti paham kalau sambal itu udah basi, aromanya tuh asam-asam yang menyengat gitu, tau gak sih lu? Bau apek. Nah, itu yang gue cium di sambal ini. Bukan karena gue mungkin, lu syuting soalnya lu, atau misalnya kejauhan. Enggak, ini gue pesen deket rumah gue cuy. Dan bau itu udah tercium ketika abang Gojeknya datang gitu kan. Dan kedua, di sambal hijau biasanya sambal hijau itu ada aroma bawang putih gitu ya. Nggak cuma cabai hijau aja. Ini yang gue cium kayak asem sambal yang ada kalau kalian makan sop, tau gak sih? Yang cuman sambal diairin gitu, atau sambal yang bener-bener cabenya doang gitu kan. Itu yang gue cium di sini kayak nggak ada aromatik garlic gitu dari aromanya. Untuk nasi dari awal datang sebenarnya udah terlihat kering dan aromanya kayak aroma nasi yang kelamaan di, tau gak sih lu? Baskom nasi, dan nasinya sendiri warnanya udah agak menguning. Gue sebenarnya sih nggak perlu coba sambelnya anjir, tapi gue coba ayamnya dulu deh. Anjir, ayamnya udah bau sambelnya. Ini gue cari. Coba ya, bismillah. Jujur sih ayamnya masih tertelan ya. Karena menurut gue ayamnya, gue ngambil bagian ayam tidak terkontaminasi gitu kan. Ayamnya mateng ya. Terus asinnya ya asin standar bumbu instan ya. Cuman terasa asin doang, gak ada aromatik bumbu kuning. Nih kalau kalian butuh bukti, ini sebenarnya sambelnya tampilannya udah sangat tidak meyakinkan, ya kan? Coba. Tuh kan? Sebenarnya gue udah yakin gitu loh. Cuman gue tahu kalian tuh nonton pasti kayak, lu belum coba, jangan-jangan aromanya doang bang, lu belum coba. Sebenarnya sih gue udah paham ini ya. Oke, gue bakal review deh, gue bakal tetap mengangkat sisi positifnya. Sisi positifnya ini sambal pedes gitu ya. Gak ada aromatik bener yang dugaan pertama gue, gak ada aromatik dari rasa-rasa garlic atau apapun itu. Dan sambalnya terasa pahit dan bener banget ini aroma selain apek, sampai ke lidah gua begitu mendarat aja itu udah berasa banget rasa asemnya. Gue tidak tersugesti tapi ini gue udah paham bener sebenarnya sambal beginian. Coba nasinya aja deh gue. Nasinya masih ada gabahnya ya. Coba nasinya. Teksturnya kering dan aromanya udah agak tengik ya. Jadi tengik-tengik. Bau nasi kelamaan bukan di Magicom, di Baskom gitu loh. Oke, kalau disuruh rating, ini ratingnya adalah ya dari gua sih masih dapat 5 lah ya. Dari 1000. Oke, lanjut aja ke menu berikutnya. Gue pengen cobain yang lele cabai hijaunya cuy.
Oke, ini dia lele cabai hijau. Jadi lele cabai hijaunya ini ya dapat lele, terus dapat sayuran juga, sayurannya lengkap yaitu 2 timun, juga dapat kol, terus dapat sambal hijaunya. Gua akan tetap menggali sisi positifnya dulu ya guys ya. Jadi untuk lelenya ukurannya standar. Nih, lele goreng sambal hijau 17.000 tanpa nasi. Menurut gua harganya relatif murah. Harusnya ini berarti harganya 12.000 ya. 12 ribuan lah harganya anggap. Lelenya ukurannya cukup ya standar lele. Nah, sambal hijaunya ini banyak. Gue tetap akan menggali sisi positif ya. Sambal hijaunya banyak. Tapi basi. Sama basinya cuy. Ini nggak perlu gue coba ya. Kalau gue coba sama aja gue nyemplung ke jurang yang sama cuy. Waduh. Anjir. Baunya apak demi Allah gue mah. Gue tidak mengada-ngada ya. Untuk lelenya sendiri, gue akan jauhkan dia dari kontaminasi silang. Wanjay, kayaknya lelenya juga belum matang sempurna guys. Untuk lelenya nih belum matang sempurna, jadi belum rata nih matangnya cuy. Masih ada daging-daging yang warnanya kayak masih bening, masih berair, lembek, dan masih ada kelihatan darah-darahnya. Masih ada merah-merahnya. Oke, saya skip juga lelenya. Dan ini bisa gue bilang menu-menu utamanya bisa gue katakan bukan set food lagi nih anjir, bangke sih. Jadi ini sebenarnya penjualnya cukup konsisten dengan begitu banyaknya komentar yang bener-bener komentarnya tuh hampir semuanya sama. Mungkin kalau ada komentar bagus, keluarganya gitu. Dia mungkin waktu itu datang ke sebuah seminar, konsistenlah dengan kualitas Anda, pertahankan gitu kan. Dipertahanin lah sambalnya yang busuk dan ayam dan ikan yang tidak matang. Jadi segitu aja video set food kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna.